Halo. Nomor satu. Nomor satu. Berhitung. 2, 3, 5. Oke, keren. Nomor 2. Berhitung. 2, 3, 4, 5. 6 ya. Oh, habis. Ayo kelompok 3. 1, 2, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 6. mau. Lima. Ada yang belum saya terima ya. Saya ada yang bilang. Halo. Nah, anak-anak yang teramat saya cintai, kita akan presentasi, tetapi ini presentasi karena berhubungan semuanya harus sistematis. Jadi kita awali dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nyambung. Jangan lupa tadi harus ada yel-yel terus sebelum presentasi, ada yel-yel semeriah mungkin. Ya kalau perlu divideokan. Oke, siap semuanya? Bagaimana kalau kita tepuk tangan? Setelah selesai presentasi, ada yel-yel yang harus diucapkan bareng-bareng. Tepuk keren. Kamu keren. Saya keren. Kita keren. Semua keren. Tahu ya? Setiap selesai harus bilang begitu, siap. Kita cobain. Tepuk keren. Keren. Kita keren. Semua keren. Oke, kita undang kelompok 1 untuk presentasi. Tidak ada yang duduk ya. Oke. Ya, kita dengarkan di sini. Mana kelompok 1 kerjanya? Oke, kita lihat kelompok 1. Ya, boleh wali kotanya bareng-bareng biar dipoto, divideokan. Oke. Mana videonya untuk arsip dan untuk foto kalender. Oke, silakan. Oke, Kang. Ya, kita akan melihat kreasi dari kelompok 1. Ya, lihatnya seperti apa? Oh iya. Gimana itu, Pak? Teman-teman semuanya. Halo teman-teman. Ya, kami dari kelompok 1 akan menampilkan yel-yel sebelum presentasi yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Pak Hasan ya. Semua 3. Situ yang mau masuk. Ya ulang ya. Kita ulang. 1, kelompok 1 hebat. 2, kelompok 1 kuat. 3, kelompok 1 mantap. 1, 2, 3 kuat tanpa obat. Baik, saya mewakili rekan saya dari kelompok Kuat Tanpa Hebat. Kuat Hebat Tanpa Obat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Rekan sekalian, berkaitan dengan judul dari kelompok kami adalah bagaimana proses piring nasi kurang lebih 50 gram sampai di hadapanmu yang kemudian kamu nikmati. Ini secara visual teman-teman bisa lihat. Yang pertama, sepiring nasi tersebut berasal dari sawah atau ladang yang ditanam oleh petani, yaitu tanaman padi. Dan di sini Anda bisa lihat skemanya luar biasa, sawah dan ladang. Kemudian yang kedua, di visual kedua, seorang petani yang membawa cangkul merawat. Proses ini adalah proses perawatan. Anda lihat padinya sudah mulai tumbuh, ya.
ketiga, setelah perawatan, kemudian ada panen padi yang kemudian di sini diasumsikan sebagai tumpukan karung, ya. Dan yang berikutnya adalah ini ada penggudang atau penggilingan padi yang kemudian padi proses menjadi beras. Dan yang kelima, di sini tumpukan beras, padi yang sudah menjadi beras kemudian dirumpukan beras, yang dalam hal ini sebagai simbol nasional adalah Bulog, ya, badan logistik. Nah, keenam, di sini ada seorang ibu, ya ibu atau bapak yang sedang membeli beras baik di pasar ataupun di supermarket, ya. Kemudian yang ketujuh, di sini ada menggambarkan alat masak, dalam hal ini magicom. Ya, magicom proses memasak. Kemudian di yang ke-8, setelah dimasak matang, kemudian di sini Anda bisa lihat di atas meja makan ada nasi, tempat nasi, kemudian ada piring garpu, gelas, dan teko. Ini siap untuk dipakai. Demikian presentasi yang sangat panjang lebar, semoga Anda memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren apa keren banget? Minta tolong digeserin Bapak Ibu. Iya. Wih, keren banget. Silakan kelompok 2. Itu kayak ayam ipin. Siap, kita yel dulu kelompok 2. Ya, siap ya. Kamu makannya apa? Ayam dimasak apa? Ada ayam tepung, ada ayam kecap, berikutnya presentasi oleh Bu Rihana. Tapi kalau kayak gini gurunya muridnya udah takut duluan. Iya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana proses sepotong ayam sampai ke sebuah piring dan kita nikmati. Jadi saya cerita dari awal. Gantian dong, maksudnya dicuekin. Ayam mau guru. Teman-teman dengerin dulu dong. Iya, bagaimana potong ayam sampai bisa kita nikmati. Yang pertama, kita sebenarnya memelihara ayam dulu dari kecil, kemudian besar, kemudian kita di peternakan kita beli seekor ayam atau pergi ke pasar kita membeli ayam, kemudian ayam itu kita bersihkan. Setelah dibersihkan, diberi bumbu, Marinasi. kemudian dimarinasi, kita goreng dengan minyak dan sebagainya. Setelah itu kita tiriskan dan kita letakkan di atas piring dan kita nikmati bersama. Enak. Keren apa keren banget? Bapak keren. Kamu keren, saya keren, kita keren, semua keren.
Oke, semuanya. Oke. Salah itu tua. Ayo. Saya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, teman-teman. Agus keren. Belum. Memperkenalkan diri dari kami kelompok 3. Anggotanya yaitu Agus Marudin. Saya unggul dalam segala bidang. Kenalin, Pak. Nama saya Supriya. Orang mana? Semuanya. Saya Erina. Ya. Demikian tadi teman-teman dari kelompok 3 sudah memperkenalkan diri, dan kita awali dengan yel-yel yang dipimpin oleh Unggul. Pak Agus keren. Ayo. Nah, ayo, iya. Siap ya Bapak Ibu ya. Iya, kelompok 3. Kelompok 3. Yang paling oke. Kelompok 3. Yang paling oke. Yeay. Nah, Agus tinggal joget aja. Oke. Malu-malu. Tinggal lihat ya. Pelan-pelan. Kasih akan mempresentasikan hasil karya kelompok 3. Ya. Nah, iya ya. Jadi pertanyaannya itu, berapa kandungan kalori dari 50 gram nasi putih dan sepotong ayam goreng? Gitu ya. Jadi kalau 50 gram nasi putih itu kira-kira satu piring nasi itu kita menemukan 67 kalori. Dan untuk satu potong ayam goreng yang ukuran 50 gram itu 137 kalori. Jadi kalau kita makan sepiring nasi putih sama satu potong ayam 50 gram gede apa kecil ya? Ya berarti kita mendapatkan 204 kalori. Padahal untuk kita guru ya, pria dan wanita kalau bergeraknya cukup, jadi geraknya cukup banyak tapi tidak terlalu banyak, itu sehari itu perlu sampai 2.800 kalori. Kalau yang perempuan 2.400 kalori. Jadi ayamnya kurang banyak. Kan itu sekali makan, ya kan? Nah, kebutuhan kalori bisa bergantung sama aktivitas kita, sama jenis kelamin dan juga umur. Sekian, silakan ditutup lagi oleh Pak Unggul. Ya, terima kasih. Teman-teman, demikian tadi paparan dari kelompok 3. Ada tanggapan? Bapak narasumber Bapak Guru juga? Oh nanti. Oh iya, baik teman-teman, kita yel bersama. Unggul. Karena kelompok 3 keren, ayo kita yel keren. Oh iya. Ayo Pak Gus. Tepuk keren. Semua keren. Demikian kelompok 3 di sini. Sekarang kita akan melihat pekerjaan kelompok 4. Ayo kelompok 4, kebetulan kelompok 4 ada yang bertiga orang yang udah mau purna bakti. Saat ini yang akan mungkin kita berakhir mengalaminya. Siapakah dia? Bapak Nur Hadi. Pengajian hari. Kalau saya Pak, belum. Oke, diperpanjang. Dengan Pak Ayat nanti bulan September. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Haris. Ayat Supriyatna. Ini SPD. Nur Hadi. Lita. Tevita. Kami mau. Kami kelompok 3 mau. Kelompoknya aja nggak tahu.
air dari awan jatuh ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya saya dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Lita, bagaimana mendalam mengenai prosesnya hujan. Terima kasih teman-teman semua. Sekarang bagaimana kita bisa menikmati air, baik itu untuk mandi, masak dan sebagainya. Pertama-tama di sini ada matahari yang sangat panas, di mana matahari ini membuat air-air di semua permukaan bumi menjadi menguap. Kemudian uap air itu disimpan yang terkumpul dalam bentuk awan. Jadi ada awan pembawa air hujan, ada awan juga yang tidak membawa air hujan. Kemudian berikutnya awan yang sudah penuh dengan uap air ini akan jatuh di tempat-tempat tertentu. Makanya itu sebabnya mengapa hujan itu tidak rata. Ya, karena salah satunya adalah uap air ini tertiup oleh angin. Awan yang mengandung hujan ini tertiup oleh angin, sehingga daerah-daerah tertentu yang mengalami awan yang berisi air hujan akan mengalami hujan. Sedangkan daerah yang tidak tertiup awan hujan tidak akan mengalami hujan. Jadi jangan bilang Cibinong hujan, Jakarta enggak, karena memang daerahnya seperti itu. Makanya seperti itu. Air yang turun kemudian mengisi lagi air-air oleh akar-akar pohon. Kemudian lagi ada di sini di daerah dataran rendah di bumi. Tapi umumnya hujan-hujan itu jatuhnya di pesisir pantai. Karena itu ketika awan ini bergerak ke daerah yang lebih tinggi, awan ini sudah lagi tidak mengandung hujan. Demikian proses terjadinya sirkulasi air sampai sekarang ini nggak habis-habis. Itu dari kelompok 3. Terima kasih. Keren banget. Keren. Saya keren, kita keren, semua Kelompok 5 sekarang. Mau Ayo semuanya di sini. Baiklah teman-teman, saya akan memperkenalkan kelompok kita yaitu kelompok 5. Saya sendiri main musik, kemudian Jago. Ya, oke, lanjut. baiklah kami akan yel-yel dari kelompok 5. Ya. Ya. Oke, silakan semuanya menyimak ya. Halo. Semuanya menyimak, Berarti kan ya Pak, mohon perhatiannya. Kita kelompok 5 akan mempresentasikan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa manusia dan benda-benda seperti batu, air, berbagai kendaraan dapat berpijak atau menempel di permukaan bumi? Nah, jawabannya yaitu karena di permukaan bumi terdapat yang namanya gaya gravitasi yang merupakan nikmat atau anugerah dari Allah untuk kita sebagai umat manusia. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, Halo. apakah hal tersebut merupakan nikmat yang Tuhan berikan? Jawabannya adalah iya. Karena nikmat-nikmat yang diberikan diantaranya adalah salah satunya nikmat sehat, sehingga kita bisa salah satu bernapas, kita bisa melihat, kita bisa mendengarnya. Seperti
Seperti dalam surat Luqman yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, seandainya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai penanya atau dia dan lautan sebagai tintanya, maka tidak akan cukup untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Ya. Dan yang ketiga terakhir adalah pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita mensikapi menikmati ketika kita menikmati nikmat yang Allah berikan, yaitu dengan mensyukuri dan juga menjaga serta kita bisa menggunakan dengan bijak, dengan sebaik-baiknya dan tidak merasa sombong terhadap makhluk yang lainnya. Itu saja pesan dari kita kelompok 5. Terima kasih. Kita tutup dengan zel-zel keren. Siapa kelompok paling keren? Ayo. Kamu keren, saya keren, kita keren, semua keren. Oke, keren banget semuanya ya, thank you. Sekarang kita kumpul lagi ya, Bapak Ibu di depan. Ayo semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, udah kelompok 3, 4, seluruhnya istirahat untuk 4 gerak. Ya, kelompok 4 belum kumpul. Kelompok 4 belum kumpul. Oke, seluruhnya istirahat untuk 4 gerak. Oke, siap gerak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, siap duduk gerak. Ya, duduk semuanya duduk. Ya, duduk. Duduk. Mau selonjoran boleh, mau yang tidak bisa duduk boleh ambil kursi. Halo. Ya, ada yang tidak bisa duduk. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita akan refleksi ya. Oke. Nah. Oke. Halo Bapak Ibu, apakah kita tadi belajar? Pelajaran apa ya? Pelajaran agama. Pelajaran agama ya? Iya, pelajaran agama ya. Kira-kira bosen nggak kalau belajar agama kayak begini? Tidak. Menyenangkan atau tidak? Tidak. Coba mana guru agama? Jadi anak-anak, surat Al-Baqarah ayat 21 itu isinya insya Allah anak-anak bosan. Padahal sama-sama menerangkan kandungan isi apa? Ternyata memang agama itu juga bisa nyambung dengan mata pelajaran lain. Betul atau tidak? Ada IPA, ada IPS nggak? Ada IPS, ada matematika ada? Ada apa lagi? Biologi ada. Ya. Olahraga juga ada. Tadi yel-yelnya olahraga. Oke ya. Jadi evaluasi yang pertama, apakah menyenangkan? Apakah bermakna dari pembelajaran kita? Maksudnya bermakna itu kan ada sambungannya dengan kehidupan kita. Betul. Itu bermakna namanya ya. Jangan susah-susah menerjemahkan bermakna itu gimana. Kayak tadi gitu. Hujan ada nggak di rumah kita? Ada. Gitu ya. Ada hujan, ada nasi, ada ayam. Gitu. Ya. Apakah menyenangkan pembelajaran? Ya. Apakah
Itu yang pertama belum ditanyakan ya. Yang pertama ada yang berkesadaran, betul? Sadar nggak kita belajar? Tidak sadar Pak. Ada yang mau Pak. Itu ya. Jadi supaya lebih sadar kan gurunya harus menyampaikan tujuan pembelajarannya, pendalaman dari ayat bahwa Al-Quran itu adalah bagian dari perintah Allah, pedoman hidup manusia. Ternyata kalau digali ternyata akan membuat manusia semakin sadar hidupannya bahwa ternyata hujan itu tidak gampang turun, ya. Walaupun siklusnya seperti apa yang tadi diterang kelompok 3, tapi kan kelompok 4, tapi yang kelompok 3. Walaupun siklusnya kayak begitu gitu, tapi tidak selalu seperti itu. Ternyata juga ada kehendak Tuhan, gitu ya. Ternyata walaupun penguapannya ada, tetapi kadang-kadang juga tidak hujan juga, gitu ya. Di situ ada kehendak Tuhan yang yang kita tolong ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bagian yang ini itu harus betul-betul ditekankan kepada anak tujuan pembelajaran itu sehingga anak betul-betul sadar, kemudian bermakna tadi ya, bermakna pada kehidupan, terus menyenangkan tadi udah bermakna tadi. Bu, misalnya tadi ayam dan nasi. Kira-kira pembelajarannya dengan tugas yang seperti tadi, pembelajaran yang dapat diperoleh oleh anak-anak apa sih? Coba jangan saya dengan melihat infografis yang bagus tadi. Yang ayam. Apa Bu? Putri. Jadi orang pintar hari ini pintar banget Putri. Prosesnya. Gimana? Apa yang dapat Proses cara memasak ayam dapat dialami oleh anaknya. Satu proses, kemudian langkah-langkahnya dalam mengerjakan sesuatu. dari awal tadi peternakan dari Iya. apa pembelajaran dapat? Cara memasak ayam. Selain cara memasak ayam, alur atau urutannya bagaimana cara pemilihan ayam sampai bisa kalau dihubungkan dengan dewa tahun Islam, bisa dengan matematika bisa. ya kalau dihubungkan dengan ilmu sosial apa yang akan didapatkan dari Program PSMN bisa dengan menjual beli, bisa juga untuk rugi, ekonomi juga meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengajarkan anak untuk berwirausaha. kalau dihubungkan dengan sikap. Dengan sikap berarti kita harus jujur juga, ibu hemat juga, menghargai. Karena untuk ayam itu ada di piring kita untuk proses yang begitu panjang. Seperti halnya nasi, kita kan hanya tahu nasi itu sudah terpidang, sementara untuk menghasilkan sebutir nasi saja prosesnya sangat panjang, dari mulai menanam, panen, distribusi dari desa sampai ke kota. Tidak boleh buang nasi. Briefingnya harus habis. Kalian apa keren banget. Jadi anak tidak akan melecehkan profesi petani. Oh ternyata peranan petani itu luar biasa. Petani mogok semua nasi nggak ada. Ya, atau tukang ojek yang nganter-nganter, atau yang di pasar. Ya, tampilan pasar itu kan begitu kotor misalnya ya. Tetapi ternyata di situ adalah bagian yang harus kita hormati. Betul? Halo. Dan kalau dihubungkan lagi dengan tadi di bidang usaha, ternyata peluang bisnis itu sangat banyak. Ya, peluang bisnis menjadi tukang giling beras bisa, menjual ayam, distribusi ayam. Iya.
menghargai profesi dan ya karakter orang emang ya. Dan di situ kita harapkan memang karakter itu. Nah, masih dalam konteks ini nyambung nggak dengan tujuan utama dari penerapan mendalam tadi? Ada 8 dimensi. Ya, ada 8 unsur ya. Apa tuh? Nyambung nggak dengan apa? Keimanan pada Tuhan itu ada ya. Nah, terus ada keluargaan. Yang tadi keluargaan PS menghormati profesi dimuliakan. Kemudian ada lagi apa? Kemandirian ada. Kemandirian dalam mengerjakan itu juga kemandirian. Komunikasi ada. Pelatihan komunikasinya ada nggak di dalam kegiatan itu? Ya. Terus belum habis di 8. Kesehatan ada? Kalori. Oh iya, kebanyakan makan ayam juga nggak boleh. Bisa baik di ruang. Tidak boleh hujan-hujan. Iya. Jadi, oke, menghargai ya. Jadi hampir semua yang 8 itu sudah tercapai semua dengan kegiatan ini ya. Mulai dari ketuhanan, dari mulai keluargaan, kolaborasi ada, banget komunikasi ada, kemandirian ada, kesehatan ada, kreativitas ada, terus berpikir kritisnya ada, inspiratif ada. Kalau dikaitkan lagi dengan proses pembelajaran kurikulum merdeka ada menginspirasi nggak? Halo. Nah, saya mau ini ya ini kenang-kenangan Pak, videonya jangan dihilangin. Apa itu? Mau nanya nih, udah mau nanya Pak. Bapak Ibu, kenapa ya? Kenapa mesti bikin ya? Ada yang bisa jawab? Untuk memberikan semangat sama anak-anak. Kemudian biasanya dia ngantuk terus akhirnya ingat. Terus stimulus lah bahasanya. Tapi Pak, hal ini kita lakukan di kelas butuh waktunya lama. Anak kita itu buat bikin kelompok diskusi aja lama, riuh. Halo, boleh nggak kita ngabisin waktu lama? Nah, makanya atur. Itu kalau saya PPS aja. Kalau belajar PT itu nggak bakal nyampe. Nah, model kayak gini kan banyak. Nah, Gini Pak. Sekarang kan kelas 9 kita belajar apa? Mengenai zaman orde lama reformasi. Itu anak yang namanya BPUPKI singkatannya nggak ngerti Bapak. Ada yang partai yang bikin, ada badan keuangan lah yang dibikin. Jadi, aduh kamu ini gimana sih belajarnya? Nah, kita emosi. halo. Penting banget ya BPUPKI. Saya ingat-ingatnya kenapa? Sebab ada HP sekarang BPUPKI. Ya, jadi sekarang tidak tekanan materi, itu ada di dalam digital, tapi justru karakter yang harus dibentuk oleh kita. Materi kan menanya apa, ada jawabannya. Gitu, makanya bukan kesananya bukan materi kita harus apa itu walaupun perlu juga. Nah, tapi itu makna dari pembelajaran itu apa? Gitu ya. Itu sebab hampir semua aplikasi kajian kita itu nanya ke Google bisa, nanya ke halo. Nah, tadi jawab
tidak ada yang mau menjawab kenapa mesti ada ya tadi baru Bunda kan? Setuju kan jawabannya? Setuju. Nah, saya bertambahin. Boleh. Boleh kan? Sok lihat saya tuh. Nah, ada sesuatu yang Bu. Tadi waktu bikin dia pada semangat ya? Ya, iya. Walaupun bunyinya jauh mau luas, mau berjewok, halo. Nah, jadi walaupun bunyinya kayak apapun, tapi kan semangat kan. Nah, gini Bapak Ibu. Kan ada tentang kreativitas. Halo. Kreativitas itu bisa diawali dari yang sesederhana ini. Nah, kenapa anak bisa berkreativitas? Karena tahu kreativitasnya dihargai dulu. Bikin ya tapi nggak dinilai. Itu mestinya dinilai. Keren banget tuh. Anak kemauan gitu. Itu dibahas. Harapannya boleh lanjut Bu. Harapannya kalau yang sesederhana itu sudah dilakukan, kreativitas yang lain dilakukan. Nah, model misalnya gambar kayak gitu kan tidak ada yang menyuruh gambar matahari kayak gitu. Ya, maunya. Ya. Mau kayak gitu. Tapi ternyata kan mataharinya seperti itu, bahkan mungkin kalau saya siapkan ya berwarna ini. Nah, kalau sekarang dikaitkan dengan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Misalnya dalam satu kelompok tuh ada anak-anak banyak gaya belajarnya, ada yang visual, ada auditori, sama satu lagi kinesthetik. Itu akan mewadahi betul anak-anak yang visual. Gue yang gambar, itu kemarin saya lihat tuh di SMP terus buat lagu. Gambarnya itu ayam itu kelihatan bener kayak ayam. Stop tuh nggak mau. Udah bisa. Belum. Nah itu kan hanya bagi anak-anak yang memang sukanya di bagian kita itu dan terus yang auditori nanti akan ngomong udah tenang gue yang presentasi gue yang kinestetik gimana kurang prosedural nggak punya ada spidolnya belum gue ambilin ya kritiknya belum kan ulang balik gitu belum yang bantu gitu nanti yang nempelin gue nah gitu seperti itu jadi semua mewadahi. Nah no problem tapi kan saat dia presentasi juga kita belajar kan. Nah, halo. Ya, Bapak Ibu lihat kendala nggak yang dihadapi saya hari ini? Mau. Lihat tidak? Ada kendala. Lagi presentasi kelompok 5, kelompok 3 di situ terus. Kelompok 5 sedang presentasi, kelompok 4 ayo pelajaran itu sudah selesai. Nah, halo, itu kendala tersendiri, betul ya? Dan itu pasti terjadi di siswa. Nah, itu bagaimana caranya? Sekarang harus diajari, harus dipelajari di sini. Nah, itu makanya kenapa dari tadi, ayo baris, begitu. Nah, itu artinya kita konsen terus dengan kehadiran siswa. Nah, kalau perlu tadi saya, kelompok 1 sebelah mana nih? Ada kelompok 2 di mana posisinya gitu. Walaupun waktu presentasi itu tetap kita harus konsen dengan kehadiran anak, sebab kalau tidak kan sayang pekerjaan sudah dilakukan kemudian tapi sudah ditinggalkan. Yang diurusin yang kelompoknya sendiri, padahal 5-5-nya kan ini ada di KKTP gitu ya. Halo. Dengan itu kendala yang saya hadapi tadi itu harus diatasi. Bagaimana caranya supaya tetap anak-anak konsen atau ditambah presentasinya
presentasi misalnya semuanya udah presentasi. Sekarang kita akan Windows Shopping. Nah, apa yang dilakukan di Windows Shopping? Semua anak dalam kelompok yang lain harus memfoto atau mencatat apa yang sudah dikerjakan di kelompok lain. Oke anak-anak, ibu kasih kesempatan 10 menit untuk mencatat hal-hal penting yang ada di kelompok yang lain. Nah, sehingga anak mencatat itu. Nah, oke, udah cukup atau belum nih? Udah cukup ya udah, thank you. Nah, saat ulangan jangan cari LKS bekas tahun 76 fotokopi dikasih sama anak-anak padahal pembelajarannya kayak gini yang buka itu ya balik lagi ke kita nanti ulangannya mesti kayak begini lagi dong gitu ya kayak begini lagi ya kira-kira ini bisa nggak dibuat pilihan ganda? Bisa. Yang ini bisa pilihan ganda? Bisa. Gitu ya. Jadi jangan belajarnya kayak gini, terus ulangannya cari soal-soal bekas terlalu. Ya, jangan kasihan. Akhirnya anak-anak merasa ngapain belajar juga nggak nyambung. Gitu. Mawar. Diskusi kelompok dia, kalau datang ke kelompok dia merasa kelompoknya tadi ya memang kayak tadi Pak. Kamu kayak tanya tadi kelompok satu nggak boleh ngancam, Ini jangan lupa baby boomer tuh pasti begitu. Termasuk saya kan baby boomer. Beda setahun doang. Iya, memang dulu penuh ancaman. Bawa sampai sekarang. Iya. Nah, tapi kan yang lainnya udah generasi X udah pada tahu kan. Kalau kami memang kebiasaan yang begitu. Ayo kita tamatkan refleksi kita dengan melihat ini. Ya, jadi tadi di lingkaran ini kita sudah dapatkan melalui itu, betul ya? Nah, jadi nilai-nilai yang diharapkan untuk anak jadi kreatif, anak jadi kritis, ya kan tadi nanya-nanya model benda kan terus itu kan kritis. Nah, ini tercapai lah dengan cara seperti ini. Terus tadi yang lingkaran yang ini sudah tercapai ya? Makna kesadaran itu menggerakkan kan hampir tidak ada yang tidak ada yang jam ada cuma pecicilan banyak. Zaman baru lah saya belajarnya kudu calik nasi dapat mana anak kapayon ini mana balon nggak ada sekarang kayak gitu ya itu sampai ada di nyanyi itu calik nasi dapat apa matanak kapayun gitu kalau belajar itu sekarang tidak begitu boleh pecicilan tapi tetap dalam koridor pembelajaran. Masalahnya tadi boleh fisik ya. Iya. Iya, membiasakan itu. Membiasakan. Jadi concern dengan tujuan pembelajaran. Anak harus concern. Oke. Jadi lingkaran ini udah ya tercapai. Nah, berarti kalau sudah tercapai pembelajaran mendalam sudah tercapai sudah terlaksana dengan baik. Nah, dengan model yang tadi kita gunakan. Nah, nanti siang kita akan cobakan lagi satu model ya. yang lebih sederhana. Nanti sih yang lebih sederhana ini ada ruang karena memang terkait dengan materi yang tadi itu hadir. Dengan sains, dengan apa dengan nah, bisa dikatakan itu juga STEM kan? Ada sainsnya, ada matematika. Oke, nah di lingkaran ini insya Allah sudah tercapai. Nah, yang ini hati-hati. Ada nggak proses pemahaman tadi? Nah, ada. Nah, ada pemahaman. Pemahaman terhadap apa yang menjadi tugas, pemahaman terhadap kandungan isi Al-Baqarah tadi. Ya, ternyata Al-Baqarah itu lebih luas kalau dikembangkan.
terus apa lagi? Aplikasi pastilah ya. Jadi dengan memahami ini, anak akan mengaplikasikan sendiri. Anak-anak yang tinggal di daerah yang jarang hujan pasti harus ada upaya-upaya yang dilakukan seperti itu. Terus tadi yang terkait dengan keimanan, dengan menghadapi dengan mengidentifikasi nikmat-nikmat yang Tuhan berikan, gitu ya. Apa sikap yang harus dilakukan, gitu kan? Terus bersyukur dari. Jadi ini sudah tercapai. Nah, kemudian menggembirakan sudah berulang kali saya katakan itu menggembirakan. Menggembirakan apa? Orang enggak. Coba kalau saya ceramah ini atau Pak Agus ceramah. Tadi Pak Agus bisa joget Pak. Oke ya. Jadi di lingkaran ini sudah terus ada proses memahami ada, aplikasi ada, refleksi. Ini sekarang refleksi, dibantu refleksi sebab belum tentu anak bisa merefleksi sendiri. Dan dengan ditanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang merefleksikan, insya Allah anak akan merefleksi. Nah, terakhir di kerangka ini, apakah kita sudah menerapkan praktis pedagogis hari ini? Iya, sudah. Dengan model yang saya terapkan ini model discovery ya. Atau ini adalah praktis. Terus tadi saya juga sudah melakukan identifikasi anak-anak kita, gitu ya. Yaitu praktis. Nah, terus kita menyadari bahwa anak-anak di SMP itu anak-anak yang memang adolescent, ya sangat labil. Nah, bagaimana kita menangani itu? Nah, bagaimanapun guru harus tahu itu sehingga tidak marah-marah. Bapak tahu? Pak, kiri kanan itu Pak, kiri kanan. Iya, jadi pedagogis ya, yang pahami anak-anak kita sekarang bagaimana caranya. Kemarin ngomong-ngomong saya kemarin di 261 saya disuruh khutbah Jumat, kebetulan kita ada kabidang suruh khutbah. Berisik yang utama. Ada kali 300-an anak agama. Saya bilang gimana ini saya. Tapi begitu saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ada. Cari lamaran Pak ya? Oh tahunya belum kepala sekolahnya begitu ya. Anda mau kayak sehingga saya ngomongnya lancar aja. Sampai mandi. Maksud saya jangan pakai ruangan yang ada kursi, yang ada mejanya, gitu. Ternyata kalau kelompok-kelompok begini memang hambatan itu meja. Ya, jadi mungkin ya untuk melaksanakan pembelajaran kayak gini mungkin itu aja di mejanya itu. Jadi bagian tengah sekolah boleh juga di kan tadi lumayan bisa digeserkan kita kan selama. Sebab kalau kelompok pasti memerlukan space yang lebih enak. Jadi kelas sangat memungkinkan kalau memang tidak ada meja. Nah kalau boleh saya usul mejanya mungkin nggak terlalu, sehingga meja tinggi-tinggi anak-anak kalau bekerja. Nah kemarin saya Pak Tarsum namanya kepala sekolah Pak Bidang, berarti saya harus menganggarkan juga ya kertas kayak gini.